Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita tetap mengatakannya semangat pagi ya. Nah, kita akan melanjutkan ingin tahu ya bagaimana aplikasi yang kamu bikin ini ya. Mulai dari apa yang melatar belakangi, lalu teknologi pendukungnya apa saja, dan dilanjut dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi kamu sehingga aplikasi kamu bisa menjadi apa seperti referensi ilmiah atau mungkin nanti ada yang tergugah gitu ya ingin apa Irfan ini menjadi developernya. Oke, silakan ya, Amin. have your time dan apa tetap kita mengatakan semangat pagi ya. Sip, mangga. Assalamualaikum. Sebelumnya saya akan mempresentasikan terkait judul yang saya buat ini, aplikasi manajemen produk untuk mitra berbasis website dan berstudi kasus di Dispakan Kabupaten Bandung. Hmm, Baik, kita akan lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang di sana itu belum adanya informasi produk olahan pangan dari Kabupaten Bandung. Di sana itu ada program yang namanya B2SA. B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, aman. Nah, lalu yang kedua, pengolahan data mitra binaan yang dilakukan oleh Dispakan itu masih menggunakan kertas formulir dalam pengajuan mitra. Lalu untuk pengolahan perkembangan program kegiatan sebagai pendukung laporan penanggung-jawaban dan mengukur sejauh mana dampak program diversifikasi pangan yang berjalan di Kabupaten Bandung. Lalu yang ketiga itu, mitra masih terkendala dengan belum adanya pengelolaan stok, produk, dan pencatatan penjualan. Untuk teknologi yang digunakan saat ini ialah yang pertama database MySQL, yang kedua Prembroker The Igniter, dan yang ketiga itu menggunakan PHP sebagai ininya bahasa pemrogramannya. Nah, kita lanjut aja ke aplikasi yang saya buat ini. Ini aplikasi yang saya buat. Ketika di halaman home, kita akan menampilkan seluruh produk yang ada di Kabupaten Bandung mhm. beserta mitranya juga. Nah, kita kalau misalkan mau ke produk juga bisa, kita dengan klik aja di sini detailnya. Nah, di sini itu nanti akan ada informasi-informasi berupa produk seperti stoknya atau komposisinya, PRT-nya, komoditas pangannya, berat bersihnya, lalu kategori produknya ini apa. Jadi kategori produk di Dispakan ada dua. Yang pertama itu olahan pangan lokal beserta tepung yang dikembangkan oleh Dispakan. Nah, di sini kalau emang misalkan ada yang mau pesan atau apa, bisa di-chat langsung via WhatsApp. Kalau misalkan ini program apa kayak produk ini bagus dan lainnya, sangat rekomendasi, Anda juga bisa menambahkannya atau men-sharekannya di tombol-tombol button seperti ini, atau mau ke WhatsApp, ke Telegram atau Twitter. Kalau emang produk ini menurut Anda itu emang baik, emang bagus dan rekomendasi. Mhm. Oke, heeh. Nah, paling di sini tuh adanya form tanggapan, mungkin kayak komentar apakah makanan ini baik dari konsumen, jelas bagus dan lain-lainnya. Tadi ada Nah, daftar diskuis tuh apa ya? Diskuis di bawah oh ini atau daftar diskuis coba atasnya dikit lagi. Nah ya, diskuis lalu ada pasang diskuis itu apa? Pak, Disqus kan plugin yang Mm-mm. saya bawa untuk komentar ini gitu Pak. Untuk tanggapan ini saya menggunakan plugin Disqus. Jadi kalau Oh, emang ya kalau misalkan Anda udah punya akun Disqus ataupun lainnya Facebook,
nanti bisa login dulu untuk bisa nambahin komentar Pak terkait produk ini. Oke, oke, silakan. Terus, Eh, di sini oke ya, coba kembali lagi. Jangan terburu-buru ya. Coba kembali lagi barusan penjelasannya. Back ya. Eh, nah, di sini ada data stoknya berapa, nomor apa IRT itu apa, komposisi, komoditas, berat bersih itu ya. Nah, nanti akan ditanya apakah barang yang ada di sini sudah masuk dalam pengawasan atau evaluasi dari BPOM. Yang kedua, apakah sudah ada cap halal. Yang ketiga, ini masa bertahannya itu ya berapa tahun atau berapa bulan itu harus disertakan ya, sehingga meskipun ada tertanggal maksa expired itu kan tanggalnya. Oke, cuma di sini harus dikasih ini bisa bertahan sekitar 4 bulan gitu ya, sehingga barang-barang yang ada di sepakan atau mungkin di wadah aplikasi ini, orang yang ingin tertarik untuk menjadi reseller dalam caranya sendiri itu bisa membuat estimasi hitungan sendiri ya buat kedepannya begitu ya. Oke. siapa? Nah, itu kamu jelaskan nomor PIRT itu dia ternyata nomor ID-nya itu ya, IRT apa seperti itu. Jangan hanya IRT ya. Oke, terus view video itu apa tuh? Ini kalau emang link YouTube Pak Mm-mm. berserta view video tuh, jadi kalau misalkan mitra udah bisa nambahin punya link YouTube sendiri untuk menjelaskan lagi produknya, Mm-mm. bisa diklik aja view videonya, nanti tampil halaman videonya Hmm, berkaitan dengan produk. oke, oke. Sip, sekarang menu berikutnya silakan. Fitur berikutnya apa? Mungkin ke halaman login aja ya Pak. Kalau Oke. ini halaman utama semua kayak profil, kacamata dan lainnya. Boleh, boleh, silakan ditunjukkan dulu. Ah, Oh boleh. Ya. iya, betul, ini kan fitur yang penting ya. Hmm. Menurut kita ini fitur yang biasa, cuma kelengkapan, terus parameter yang lain, jadi kualitas interaksinya baik ya, jadi bisa dievaluasi gitu. Keunggulan produk, oke, penyajiannya baru teks semua ya. Kalaupun teks sebaiknya kita beri semacam penyusunan yang lebih ini ya, lebih tidak monoton ya, sehingga dibacanya pun menarik dalam upaya mengurangi apa-apa gitu ya. Dan sudah ada misalkan peninjauan baik dari menteri yang berkaitan dengan UMKM misalnya sudah menyusuri itu, lebih sangat membanggakan, sehingga orang wah ini sudah ada penindakan, udah ada evaluasi, berarti ini bagus ya, akan banyak yang akan bergabung ke dispakan di sini nanti produk-produk yang baru ya. Coba ke bawah lagi, ada nggak keunggulan produk setelah itu? Nah, ini juga belum ada di sini interaksinya ya. Harusnya diberi entah ulasannya seperti apa gitu ya, atau mungkin ada yang ingin berkomentar. Meskipun berkomentarnya atau ada yang pertanyaan itu bisa di sini ya, atau mungkin sudah ada tuh di kontak ya pribadi dia ya, ke email langsung. Oke. Oke, coba next lagi, sudah ada barusan nih yang lain, fitur lain apa tuh? Kontak tuh, coba kontak. Kontak Ini kontak dispakannya Pak. mana? Kayak info. Ini. Oh, lengkap ya, ada lumayan bagus ya. Lokasi disepakan daerah, oh Soreang ya. Ya Pak. Pamekaran, aduh, info oke. Oke. Berarti ini dia kalau ada maintenance diberikan di sini mungkin ya, sedang maintenance atau enggak ya. Oke, sip, bagus. Ada lagi mungkin home sudah, produk-produk sudah, keunggulan produk sudah, profil apa tuh? Atau sudah tadi ya profil ya?
Belum Pak, kebetulan ya. Profil, kita cek. Oh, ini Di sini profil. perjelas disepakati. Misi visi gitu ya. Oke, keren keren. Coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oke, itu struktur organisasi keliru ya, tipografi ya. Oh, ada ini juga Oh ya. iya Pak. Nah, oke ya. Dan alangkah baiknya ini kan bagus ya. Tambahkan juga Iya sebenarnya Pak. paling bawah itu ya, paling bawah tentang developernya ya, tentang dirimu ya. Oh iya Minimal Pak. ada nama lengkap dan ada email yang aktif. Kalau misalkan ingin men-sharekan nomor apa teleponnya pun nggak apa-apa, cuma menurut saya email aja cukup ya. Jadi nama kamu sama ini, kasih juga bahwa kamu ini adalah alumni dari atau mahasiswa dari apa Telkom University di fakultas apa dan program studi apa ya, sehingga wah ini aplikasinya sangat mendukung program-program pemerintah sebenarnya gitu ya. Apakah dilirik atau tidak? Nah, kita yang seperti ini ya, kamu sudah pernah membuat user guide-nya terus diunggah di YouTube kan sudah. Nah, sekarang seakan-akan saya tertarik ingin tahu mengulik apa saja, ini di-share lagi, diviralkan ya. Nanti pun ada semacam pembahasan gimana sih kiat-kiat membangun kayak gini ya, susah nggak? Nah, ya, setelah kamu demo aplikasi ini ya. Jadi orang Iya. lebih tahu, jadi bisa referensi ya. Oke, profil ini bagus. Coba ke bawah lagi profil. Ada tadi banget banget ya visi misi organisasi. Oke, kontak us juga ada di bawah. Sip. Ada lagi mungkin di sebelum kita registrasi atau login? Kecamatan paling Pak. Oke, baik. Kecamatan. Silakan kecamatan. Sebenarnya kalau kecamatan itu di sini ada profil, Mm-mm. nanti bisa tampil di produk olahannya. Tapi Oke. kita juga bisa pilih juga misalkan Bojong Soang, misalkan produk olahannya apa. Oh. Ya, Oh iya, ini nanti bagus nih, bagus ya. Olahan lokal misalkan coba cek olahan lokal tuh apa tuh isinya tuh. ya ini produk olahan. Kalau misalnya diklik ini tuh nanti ada dari produk olahan Cilunyi itu apa aja, Mm-mm. orang produk olahan dari Bojong Soang tadi apa aja. Oke oke. Cuman ini Oh. belum ada tanya Oke, aja Pak. Ya. dilengkapi aja ya biar bagus ya. Cuma terus coba ke atas Ya. lagi dulu ke atas. Alangkah baiknya, tapi nggak tahu ya menurut kamu itu nama fiturnya kok kecamatan gitu loh. Ya, kalau misalkan home, mitra, produk, keunggulan produk tuh bagus ya, profile, kecamatan. Kecamatan yang di benak saya tuh kayak wilayah gitu ya. Terdiri dari Iya Pak. beberapa desa gitu ya, desa-desa dan kecamatan ini dia mirip seperti kelurahan, bedanya dia di kabupaten. Ternyata kecamatan isinya seperti itu. Kamu ubah berarti ya, apa kira-kira yang mempresentasikan aksinya tadi. Ketika dipilih aksi tersebut nanti akan mengarahkan ke apa, jadi ada interaksinya ya. Mungkin Iya Pak. nanti bisa diubah, tapi kamu penyesuaikan sendiri. Oke, silakan dilanjut dulu, dilanjut. Mm. Ini udah habis semua Pak di halaman utama ini. Oke oke. Betul. Kita mau masuk ke login Pak atau Ya, login. Next. oh ya boleh. Untuk sementara saya pakai localhost dulu Pak. Localhost. Ya, nanti mungkin yang kayak kemarin sidang itu pakai hosting lagi. Oke. Ya. Keren keren. Nah ini Pak, di sini tuh ke halamannya ada user guide juga, Hmm, kayak user guide buat misalkan daftarnya itu gimana sih, atau misalkan saya lupa password, caranya gimana, nanti saya disediain user guide-nya itu ya. bagus bagus ya, sangat membantu, bagus tuh. Oke. Kalau misalkan yang pertama itu mungkin kita menampilkan halaman login, tapi untuk misalkan belum punya akun bisa daftar dulu.
di sini. Nah, kalau misalkan lupa password juga bisa ditambahkan juga, Pak. Oke. Kalau misalkan ya. Oke, silakan login. Nah, eh, di sini saya akan presentasikan dulu ke halaman Mitra dulu. Hmm, Ada apa aja sih fitur-fiturnya? oke. Ini, ini kebetulan sudah punya akun dan sudah punya Terverifikasi ya. semua. Ya, sudah terverifikasi juga. Oke. Nah, seperti inilah halaman utamanya. Hmm, Ketika Mitra sudah jadi ketika pertama login itu Mitra menambahkan data-data mereka gitu, Pak. Ketika pertama kali daftar, lalu login, lalu menambahkan data. Nah, ketika sudah menambahkan data, maka tampillah halaman ini gitu, Pak. oke. Hmm. Oke, terus itu Nah, ada tutorial penggunaan dijelaskan ya. Jadi yang oh ya, kamu perlihatkan itu dia tidak ngomong gitu ya. Jadi ya biar masyarakat semua tuh mengetahui oh ada seperti ini. Bahkan tadi harusnya ada penjelasan ketika dia mitra ini sudah terverifikasi, harusnya juga dia akan menyatakan bersedia untuk mengunggah atau memposting hal-hal yang benar ya, sebenar-benarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Itu semacam ikrar MOU secara digital. Misalkan nanti ternyata dari masyarakat konsumennya akses ke data mitra ini ditemukan ada yang tidak pas, tidak cocok dengan informasinya, entah misalkan tulisannya pelem D2Y ternyata dapatnya yang warna kuning gitu ya, dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan oleh konsumen sehingga nanti bisa dinonaktifkan langsung dari super admin atau mungkin ada mekanisme lain ya. Itu yang penting dia semacam MOU ya, meskipun ini sudah ada aktivasi, oke bagus gitu ya. Alangkah baiknya tadi ada ikatan seperti tadi menyatakan akan memposting atau apa mengisi data yang sebenar-benarnya dan bisa ditanggungjawabkan. Nah, catatan tersebut dari mitra akan di-keep ya, akan dijadikan arsip sehingga punya semacam legalitas dan kekuatan hukum ya kayak gitu ya. Itu ya, untuk pengetahuan aja ya. Jadi dari segi teknis saya yakin bisa mau tambahkan fitur apa, tambahkan dashboard apa bisa. Cuma tadi ada pengetahuan tambahan ya. Nah, lalu saran saya saat menjelaskan seperti ini jangan terbata-bata. Sampaikan aja bahwa saat mitra pertama kali mengakses sudah terverifikasi semua, maka akan tampil pertama seperti ini. Yang warna orange itu fiturnya apa saja kamu tulis dulu aja, kamu utarakan. Sedangkan sebelah ini ya kamu sampaikan juga ya. Namanya siapa ya, ketuanya siapa, alamat kelompoknya Instagram. Bahkan tadi bisa ditelusuri ya alamatnya dia dengan Google Maps mungkin dan lain sebagainya. Bisa chatting katanya ya. Oke ya. ya yang WhatsApp ya. Dan di sini terverifikasi itu apakah seumur hidup atau ada masa berlakunya ya. Ada pengecekan berkala. Nah, kalau ada pengecekan berkala berarti dia kayak mengikuti standar tertentu ya. Semacam ISO tertentu. Kenapa? Tetap ada evaluasi untuk mengukur entah bukan kinerjanya saja tapi dari segi informasi, kualitas informasinya ya, terus transparansinya atau mungkin parameter yang bisa diukur lainnya. Oke, bagus, silakan jelaskan satu persatu ya. Ya. Pertama di halaman ini itu ketika login akan tampil halaman profil mitra. Dan di sini itu profil mitra ini ada ketua kelompok, ada kontak ketua, ada jumlah anggota sekarang. Nah, di sini juga ada Instagram, lalu alamat kelompoknya. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi terkait dengan terverifikasi dan belum terverifikasi. Kalau emang sudah terverifikasi seperti ini, maka data-data ini itu bisa tampil di halaman utama website. Kalau misalkan ini belum terverifikasi, maka data tersebut masih belum bisa tampil di halaman utama website. Di sini juga saya memperjelas lagi untuk mitra, tutorial lagi penggunaan aplikasi agar mitra itu dapat mengerti setidaknya dengan membaca. Hmm, Tapi di situ insya Allah saya juga
bakal Hmm. memberikan tutorial YouTube di channelnya di Spakan Cup Bandung. Oke. Nah, lalu di sini juga ada tab. Di sini mungkin halaman profil. Di sini akan muncul halaman produknya. Oh, oke. Nah, di sini ada 3, tapi yang di halaman utama itu tampilnya cuma satu. Soalnya emang ini belum, misalkan belum masih terhidden lah, masih belum terverifikasi juga Hmm. apakah Layak ini layak diposting ya, belum. atau tidak ya? Iya, iya itu Pak. Cuma itu nggak ada Nah, delimiternya ya. Terus terus silakan. iya. Kayak mungkin yang tadi kerupuk seblak. Nah, ini data-data produknya, kayak berat bersihnya dari satu produk ini tuh berapa, misalkan 12 gram, lalu dalam 12 gram ini harga produknya itu berapa, misalkan 10.000. Hmm. Nah, di sini juga terdapat komoditas pangan yang dikembangkan. Kalau emang saya perlu jelas lagi, komoditas pangan itu apa? Komoditas pangan ini lebih ke utama dari pembuatan produknya. Misalkan komoditas pangan itu lebih ke mengembangkan bawang-bawangan, kalau misalkan bawang-bawangan, umbi-umbian, ataupun jagung-jagungan yang jadi komposisi dasar dari produk ini. Lalu di sini juga ada komposisi yang bisa ditambahkan. Mungkin di sini ada tepung mock-up, bawang, dan cabai. Lalu di sini juga deskripsi produk. Ini bisa ditambahkan oleh mitra, deskripsi produknya apa aja. Nah, ini terkait gambar-gambar asli semuanya, belum memang tanpa edit juga. Jadi kita mitra masukin seperti ini, seperti originalnya juga. Nah, kalau memang data-datanya emang mau diubah, di sini juga bisa diubah data produknya. Nah, seperti itu aja untuk halaman profil. Lanjut aja, saya akan langsung ke halaman tampil stok produk. Di sini bagaimana mitra juga bisa mengatur stok produk mereka, Hmm. apakah barangnya lebih dari cukup ataupun juga kurang ataupun juga lumayan masih ada. Hmm. Nah, di sini juga bisa tambahkan stok, misalkan untuk tanggal berapa, misalnya tanggal 24, lalu pilih produknya apa. Nah, di sini ada informasi juga, kerupuk seblak kering itu ada 275. Ketika kita ingin tambahkan di sini misalkan 5, jadi kita ada informasi dari produk yang lama. Nah, di sini akan tampillah kerupuk seblak kering berapa gitu tadi. Jadi 280. Nah, kemarin jadi 280. Kalau emang misalkan mitra emang di sini merasa ada kesalahan penginputan, maka bisa juga di halaman dilakukan edit juga data mungkin. Oke. Jadi 270. Nah, ya. Nah, ini hasil data-data rekapnya yang tadi telah ditambahkan. Misalkan tanggal sekian kita nambahin berapa, di sini kita bisa tambahkan. Nah, ini itu filternya. Kalau misalkan tanggal di antara tanggal 24 sama tanggal 24, maka tampilnya ini satu ini. Ini yang dari tanggal 24 sampai tanggal 24, maka kita telah menambahkan stok 5. Oh, maaf sebelumnya ini baru ini ya, kelola stok ya. Ya. Hmm. Itu ada tulisan tampil stok produk. Ternyata nih bisa untuk ini ya, apa namanya? Mengedit ya atau mungkin menghapus. Kita ubah ya, kelola stok produk. Jadi ya kalimat atau sorry kata-katanya yang lebih representatif gitu ya. Terus lanjut. Nah, di sini juga akan ada
penjualan produk ini pencatatannya, Pak. Mm-mm. Nah, Pencatatan transaksi. ya, jadi ketika konsumen misalkan mesan bisa ditambahkan lagi periodenya, nama produknya, lalu harganya dan penjualannya berapa kepada dia, lalu jumlah yang dibayarkan berapa. Nah, nanti di sini tuh akan muncul total semuanya dari tanggal sekian dan tanggal sekian. Kalau misalkan kita tanggal 4, di antara rank tanggal 4 sampai tanggal 6, kita dapat berapa nih keuntungannya. Di sini Oke. bisa di total, berarti ya seperti itulah, Pak. Tapi ini Dan penjualannya baru satu persatu ya, maksudnya tidak menangani dalam jumlah partai besar ya. Saya oh iya, itu iya, masih satu persatu ya. oke, silakan. Di sini juga ada datanya, data apa ini, data diagramnya juga selain data utama. Bentuknya tabel, Untuk mitra sekarang ada mungkin diagram ya, bagus, ada grafik maksudnya ya. ya, ya, ya grafik, Pak. Bar chart. Paling untuk mitra ya. Oke, Nah, silakan. data rekapnya juga bisa di ini, di kalau mau dibentuk Excel ini juga bisa. Oke, bagus. Eh, Paling saya mau masuk ke halaman ini, Pak. Kalau Oke, tunggu dulu. diperbolehkan masuk halaman petugas ya. Ya. Bukan tidak boleh atau boleh ya. Sebelumnya di sini kalau ternyata mitranya ingin bukan menghapus ya, ibaratnya menstopkan dulu, jadi menonaktifkan dulu produk tertentunya bisa nggak? Misalkan lagi masa Hmm. pandemi nih ya, ada suatu barang di mana dia butuh impor atau mungkin dari mana dan masih terkendala, jadi dia bilang nggak ada dulu barang ini, daripada dipajang terus tapi orang oh kok nggak ada, mending tampilkan bahwa barang sedang tidak diproduksi sementara saja, begitu gitu. Ada nggak tuh? Oh, kalau untuk mitra masih belum kayaknya, Pak. Tapi Eh, insya Allah saya tambahin aja, Pak, nanti. Ya, itu bagus juga idenya, Pak. Ya, saya nggak Iya, kebayang kalau juga tadi. Ya, kalau diskusi ya seperti ini ya, kan karena ada argumen, ya. ada bukan sentimen ya. Kalau argumen ya bagus ya, baik Pak, bisa jadi masukan ya. Seperti ini saya pun sedang Pak belajar sama kamu di sini. Oh, ternyata Irfan ini bisa mengilustrasikan ya proses bisnis yang ada di UMKM atau mungkin di Dispakan ke dalam aplikasi, sehingga ini menjadi kayak forumnya gitu. Semua orang yang berkeinginan bisa nyemplung di sini. Ya, nyemplungnya pun nggak sembarangan, ada verifikasi tadi, ada MOU-nya. Nah, begitu. Ya. Karena saya sendiri pun bangga ya, pernah ibaratnya pertama pernah bertemu dengan kamu, pernah mengajar ya, pernah berdiskusi yang Oh, saat ini. Dan ini yang sangat dilupakan ya. Sederhana enggak, ini anugerah ini ya, ini karunia. Jangan lupa bersyukur ya. Oke. amin. Bahkan di mana ya tadi yang terverifikasi ya aja, itu apakah saya sampaikan ada berkala atau tidak? Misalkan tiap 6 bulan, mungkin tiap 12 bulan, atau tiap 2 tahun. Nah, kita kan nggak tahu ya. Kalau misalkan nggak seperti itu terus-terusan, khawatir ada yang misalkan dia tadinya apa disalahgunakan saja ya, karena kita nggak tahu isi kepala orang Ya. gitu. Iya, Pak. Nah, Ya, gitu juga sih. oke, bagus. Kalau misalkan nggak ada, silakan lanjut ke yang fitur lain. Nah, Ya. Ya, izin saya untuk ke halaman petugas. aktor Kebetulan petugas, aktor petugas bagus. ya, petugas juga sudah saya dapatkan datanya, data untuk bisa masuknya seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat data-data seperti dashboard. Kayak ini dashboard untuk mitra, bisa dilihat kalau misalkan Agnia, Polda 2Y, Bang Jerry. Mm-mm. Untuk mitra-mitranya di sini ada dua, data mitra UKM dan data mitra KWT. Untuk UKM mungkin masih belum ya. Kalau di sini KWT sudah ada tiga kebetulan. Nah, di sini menampilkan informasi-informasi dari
dari KWT-KWT tersebut. Nah, itu jadi kalau mitra sudah daftar bisa ditampilkan di sini semua. Nah, di sini itu mungkin ada dua kategori, ada non mandiri atau juga yang mandiri. Nah, yang mandiri itu yang tadi dia bisa nginputin datanya mereka sendiri. Sedangkan yang non mandiri ini itu masih perlu dampingan dari pendamping mitra. Nah, untuk di sini mungkin statusnya verifikasi. Ini verifikasi mitranya bisa dilihat dulu, ditinjau dulu apakah datanya sudah bagus, sudah layak juga dan Bagus. lihatnya ya. Karena foto aja kan dia tidak sembarangan foto ya, harus punya apa semacam kriteria jelas, terang, cerah gitu ya, menarik Ya, gitu ya, penyajiannya bersih, begitu kan ya. iya Oke, Pak. terus kata-katanya mungkin jumlah anggota, nomor ketuanya, verifikasi yang lainnya. Bagus ya, bagus. Oke, lanjut. Ini bisa dilakukan karena yang belum terverifikasi. Kalau kita klik di sini centangnya, maka di sini klik juga aktivasi mitranya. Mm-mm. Maka si petugas juga dan si mitra ini tuh bisa ditampilkan di halaman utama Oke. seperti itu. Lalu di sini juga petugas bisa nonaktifkan mereka kalau memang ada masalah ataupun juga lain-lainnya. Kalau misalkan si mitranya bermasalah nih, ya udahlah misalkan nonaktifkan aja mitra ini. Nah seperti itu paling. Oke, Ya. bagus ya. Terus, Nah di sini itu ada data kecamatan itu, data profil yang tadi Pak yang di depan, gaya gambar kecamatan dan deskripsinya. Ini bisa diatur oleh petugas. mm, mm, Lalu di sini saya akan menjelaskan laporan bantuan untuk mitra. Nah, di sini tuh yang terdata itu baru satu di sini. Lalu kegiatan, bantuan kegiatan, ini ada indikatornya juga, misalkan bantuan 40%, 35%, dan 25%. Maka ketika itu semua terpenuhi, maka si mitra ini nantinya bisa direkomendasikan juga Pak bahwa tahu omsetnya sekian ya bisa taunya dari bagus mana? itu. Taunya dari mana tuh? Apa ada berkas yang dikirim ke petugas dari mitra? Maaf, dari calon Iya, calon mitra, maksud saya dari calon mitra. Ada nggak? iya Pak, jadi calon mitra itu Iya, eh, kalau emang ada, maka berkas tersebut harusnya minimal difoto atau di scan dan hasil scan-nya disertakan. Jadi juga mendukung transparansi gitu ya. Nah, integritas dalam hal yang lainnya pun itu bisa tetap terjamin ya. Oke, hmm, silakan. nah, di sini dan di sini juga terdapat data pendamping. Jadi ketika ini juga, nah data pendamping ini juga si petugas di Spakan bisa nonaktifkan mereka kalau emang masa jabatannya sudah habis juga Pak. Kalau misalkan sudah habis, maka mereka bisa dinonaktifkan. Lalu di sini akan ada muncul ketika data-data mitra mereka inputkan oleh si pendamping mitra, maka di sini akan tampil data data pendampingnya, data mitranya maksudnya Pak. Mm-mm. Ya, di sini juga untuk saldonya, saldo kelompoknya, ketika yang masuk berapa, saldo keluarnya bisa ditinjau langsung oleh petugas di Spakan. Nah, di sini data produk Pak yang tadi untuk verifikasi produknya apakah layak ditampilkan atau tidak, sama seperti mitra. Nah, di sini bisa dilihat lagi Pak, ditinjau lagi data produknya. Mm, bagus-bagus ya. Hah? Ya, ya kalau misalkan ini
bisa diaktifasi aja produknya kalau emang layak. Ya paling sekian aja dari petugas dispakan Pak. Mm-mm. Mungkin saya akan lanjut ke pendamping mitra. Oh, Itu apa aja oke, bagus. ya. Nah ini profil pendamping mitra. Misalkan kalau memang pendamping mitra masih belum bisa menggunakan aplikasinya, saya juga menyediakan tutorial penggunaan aplikasinya. Dan di sini juga sudah ada profil pendamping, kayak kontaknya berapa, lalu alamatnya di mana, nama dan lain-lainnya. Nah, di sini mitra pendamping bisa menambahkan data mitra KWT. Ini untuk membantu mitra-mitra yang memang non IT-nya kurang di dispakan, karena soalnya tidak semuanya, kalau emang saya sih sama kabitnya itu gak semua orang di Kabupaten Bandung itu ngerti IT, walaupun dia sudah punya, misalkan punya smartphone canggih-canggih, paling digunainnya cuma untuk WhatsApp aja. Oke. Ya, Ya, karena itu kan tetap ada penyuluhan. Harusnya dari pemerintah ada penyuluhan ya. Makanya mudah-mudahan ya, itu yang ada istilah kartu prakerja bisa dikaitkan dan direlasikan ke pelatihan-pelatihan seminar ya. Tidak hanya untuk hmm, pencari kerja tapi semua pekerja atau mungkin penggiat UMKM ya atau mungkin yang ingin berjualan online ya. Itu semuanya harus mau nggak mau misalkan kata mereka pesertanya ini sudah basi materi nggak apa-apa yang penting untuk beberapa orang itu penting dan ada tahapannya misalkan untuk sosialisasi saja bahwa bisa digunakan IT mungkin butuh minimal 2 kali ya kan ya biar tahu ini ya, loh bisa seperti ini nih yang kedua ini loh baru yang ketiga ini cara menggunakannya oh begini dia makin paham gitu ya kalau misalkan kamu harus bisa sekarang ya agak sulit juga gitu ya oke hmm. silahkan dilanjut. Nah, di sini data-data mitranya juga, kalau ini bisa ditambahkan mitranya oleh pendamping, data-data mitranya seperti nomor PLT, nama kelompok, dan ketua kelompok dan lain-lainnya Mm-mm. bisa ditambahkan. Lalu di sini juga ada saldo kelompok. Nah, hitungannya saldo itu dapat dari dispakan. Lalu misalkan saldo masuknya itu misalkan 1.000. Lalu yang saldo keluarnya itu yang digunakan oleh mitra itu sekitar 200. Maka pengembalian ke dispakannya itu sekitar 800 untuk hasil sisa dari saldo yang keluar ini. Ya paling untuk pendamping mitra sekian aja Pak. Oke. Ya, Oke berarti ini sudah semua user ya ya sudah semua coba user. sekarang tunjukkan form pendaftaran gitu ya silakan. Untuk mitra sendiri, untuk daftar bisa klik di sini, daftar di sini, Nah ini nama lengkap, mm-mm. ya. Dan di sini kalau rekomendasi itu emailnya email yang valid Pak, bukan email yang salah-salahan ya. Oke oke terus Eh, Kebetulan apa ya emailnya apa yang tuh ini? kok kebetulan. Iya, coba. Apa
Itu ada validasi sudah ya di sana ya. Ya, Pak. Hmm, Nah, ini kita akan memeriksanya ke halaman Gmail untuk mengaktifkan akun emailnya. Kita coba. Nah, di sini maka akan muncul akun verifikasinya untuk mengaktifkan akun, oh yes, keren keren. Nah, bagus ya. Cuma yaitu untuk pendaftaran. setelah ini ya, yang setelah verifikasi tadi ya, bahwa juga dia Ya. harus diberi semacam MOU gitu ya, ya Memorandum of Understanding, sama-sama memahami gitu ya. Apa misalkan mitra harus menceklis atau menyatakan bahwa dirinya akan memposting hal-hal yang sebenar-benarnya gitu dan bisa ditanggungjawabkan. Oke? Nah, begitu dia sudah checklist, dia setuju akan disimpan Oh iya, jadi Pak. arsip. Nah, itu dia tanggal berapa, ya, siapa yang mengisi tersebut. Nah, itu disimpan. Misalkan nanti dia ada yang berulah atau mungkin hal-hal yang apa namanya, dia jual kecap ternyata misalkan apa yang diisi gula merah dicairkan, itu bisa dilaporkan gitu. Misalkan ini ada buktinya, dia akan sebenar-benarnya kayak gitu ya. Dan semua catatan transaksinya pun ada recordnya nanti ya, ada riwayatnya. Oke, sip. Terus next. Ya, di sini kita bisa melakukan login ketika kita sudah daftar, lalu kita ditampilkan dari aktivasi akun, tampilkan halaman login, dan kita sudah menambahkan email dan passwordnya. Nah, ketika data login sudah masuk, kalau emang data mitranya belum ditambahkan, maka data mitranya harus ditambahkan dulu sebelum nanti masuk ke profil mitra. Hmm, Nah, di sini itu terdapat no VRT. No VRT itu didapatkan dari Dinas Kesehatan dan perantaranya itu dari Dispakan untuk uji kelayakan dari produk-produknya, yang misalkan kayak BPOM, Pak. Kalau misalkan tadi itu ya, BPOM itu istilahnya lebih ke skala besar, Pak. Kalau kita kan di Dispakan itu masih UKM dan juga kayak tadi benar benar. kelompok, jadi masih menengah kecil ya. Hmm. Oh, Jadi kita dia masih menggunakan PIRT. harus punya Instagram juga berarti ya. Nggak diharuskan, tapi emang ini sih rata-rata mitra sekarang itu berbisnis berjualan juga menggunakan Instagram, Pak. Hmm. Instagram untuk mempromosikan lagi produk-produk mereka gitu kan. Nah, makanya saya di sini juga menambahkan ID Instagram. Terus yang di Instagram itu yang di saya jedah dulu ya, yang di mana kayak historinya tuh yang dia muncul ya, terus hilang lagi, itu bisa rekamannya bisa kita simpan ulang nggak sih videonya tersebut, atau bisa dijadiin Oh, video nggak tuh? enggak sih Pak kayaknya ya. Oke oke, sip lanjut. Udah ya itu aja mungkin ya ini ya. Oh ya Ada Pak, gitu alamat aja ya. kontak WA. Bagus sih ini ya, banyak. Cuma tadi mungkin kamu agak grogi ya, padahal ini aplikasinya menurut saya sangat super ya. Ini butuh Ya. berapa waktu sih bikin seperti ini? Saya alhamdulillah Pak sama Bu Aca itu dari semester
berapa ya, 4 kalau nggak salah, hampir 2 tahunan Pak. Ya bareng-bareng bersama ya, sama bocah. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai Bener. ya puncaknya lah Pak. Alhamdulillah ya itu. Ya bagus ya. Oke. Semester 4. Lama juga ya. Terus yang paling butuh effort paling banyak saat membuat fitur apa? Paling yang mana ya Pak? Paling waktu pertama kali itu yang masih ini Pak, tahapannya itu di petugas dulu, petugas apa-apa yang dibutuhkan mereka gitu Pak. Jadi dulu tuh aplikasi sebelum ini Pak, kita itu aplikasi di Sepakan ini waktu kita KP ya sama teman-teman juga masih berbentuk sederhana kayak inputan-inputan gitu menggunakan website. Nah, terus dikembangin lagi Pak waktu semester berikutnya, kembangin lagi ketika jadi nanti itu mitra ya sendiri yang bisa masukin data-datanya. Nah, seperti itu paling. Nah, terus diolah lagi ketika magang diperjelas lagi kebutuhan di sana apa dan lain-lainnya Mm-mm. sehingga diperkembangkan lagi untuk agar insya Allah ini Pak, insya Allah bisa berguna untuk dinas pangan sendiri Pak. Saya Hmm. saya juga Dulu apa ya, juga ya bahagia ya. pemrograman webnya dengan saya kan ya, Ya Pak, kebetulan. yang ya sama ya, artinya di situ kita kan ingin melengkapkan ya, kira-kira apa sih yang bisa pas, jadi kita diskusi. Oke, selain ini juga ingat lagi bahwa di saat itu ada tim pengajar PPL ya, PWL, PBD, APSI begitu ya, yang saling mendukungnya. Oke, bagus ya. Ya. Tadi menurut kamu tadi yang melatar belakangnya juga di sisi lain adalah ini pasti bermanfaat ya. Bagus itu benar ya. Ada nggak kalimat atau kata-kata motivasi yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman semua agar apa bisa tetap semangat ya membuat seperti yang kamu ini apa? Kalau kata-kata saya dari saya itu, ya semua orang juga bisa Pak. Oh, Gak semua orang unggulan itu bagus itu Pak. Semua orang itu bisa asal diberikan kesempatan. Itu aja sih Pak dari saya. oke. Bener ya. Ya itu masalahnya menurut saya ya, bukan masalah sebenarnya, ada keanehan. Kalau kesempatan kan pasti dikasih ya, cuma dia sadar nggak bahwa itu ada kesempatan. Nah itu ya jadi masalahnya ya. Oh iya Pak, paling gitu. Kadang ada beberapa orang itu tidak mau membantu dirinya sendiri, bukan orang lain tidak mau membantu dia, tapi dirinya sendiri yang tidak mau dibantu. Ya, dengan cara apa dilihatnya? Ya dia sendiri sudah menutup. Saya nggak mau dibantu, gitu ya. Saya nggak mau bantu diri saya. Itu sudah bahaya kayak gitu. Harus kita hindarkan. Kita harus berpikir, saya bisa, kami bisa, kita bisa, saya harus bisa begitu ya. Saya pasti sukses kayak gitu. Saya ingin kedepannya pendapatan saya misalkan seperti ini nih, saya dari apa membuat aplikasi ini ya, terus jadi praktisi. Itu harus kita tulis dari sekarang. Orang lain bisa, kita pun bisa. Bagus itu. Oke, tetap semangat. Moga-moga aplikasi ini bisa jadi referensi ya. Sebenarnya Iya harusnya Pak. ditunjukkan juga beberapa skema relasi, cuma dari beberapa kolom tabular atau mungkin registrasi ini ya, form-formnya sudah terlihat sih beberapa ini ya. Sip, itu aja dari saya. Udah dari mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya dan tetap Ya. berjaya ya, tetap berkarya. Oh iya, boleh tahu sebelumnya apa setelah ini Irfan ingin ngapain tentang terkait aplikasi ini? Apakah ingin membuat hak patennya atau ingin melengkapi lagi sehingga bisa menjadi generik dan bisa diadopsi oleh mungkin Jawa Tengah ya, provinsi yang lain dan seterusnya. Gimana? Kalau diadopsi, alhamdulillah Pak lebih bagus lagi. Tapi untuk sekarang ya saya pinginnya ya hak paten sih Pak. Kepingin sih Pak nanti hak paten juga. Saya juga alhamdulillah Pak, saya dapat sertifikat juga dari Dispakan terkait aplikasi ini. Berarti pengakuan industri Sudah itu ya, dapat. ada pengakuan industri ya.
Iya, Pak. Bisa kamu share ke saya biar ini loh ada contoh seperti ini gitu ya. Saya senang kayak gitu Boleh, ya, Pak. karena ini bukan hanya apa mahasiswanya ya, tapi kita semua Ya, Universitas Telkom gitu ya. Nanti deh ya, di ini, Pak. share ya via medsos WhatsApp ya. Oke, kamu Ya, foto aja ya. Oke, sip sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, waktunya.